Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin CSM TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa mengamalkan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah suri teladan bagi kita. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik. Hadirin CSM TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin. Pembahasan mengenai keutamaan pada bulan Ramadan. Keutamaan seseorang melakukan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Maka ada satu hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, "U'tiyat ummati khamsa khisalin fi Ramadan. Lam tu'tahunna ummatun qablahum khulufu famis sha'im atyabu indallah min rihil miski." Atau kama jaa fil hadis. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan-keutamaan yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepada umat-umat sebelumnya. Pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan bau mulutnya seseorang akan lebih wangi daripada wanginya minyak kasturi. Maka dalam pandangan hadis ini para ulama memberikan penjelasan mengenai hadis ini sebanyak 8 penjelasan. Tapi yang masyhur ada 3 penjelasan. Yang pertama adalah seseorang apabila masuk surga, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengubah bau mulutnya yang puasa tersebut menjadi lebih harum daripada minyak kasturi. Maka ini sudah jelas bahwasanya nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala akan Allah Subhanahu wa taala ubah bau mulut seseorang menjadi lebih harum dari minyak kasturi. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya ini adalah menjadi pembeda pada hari kiamat, pada hari bangkitnya seseorang dari kubur, pada padang mahsyar. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tanda bagi orang yang berpuasa. Maka tandanya adalah mulut mereka akan menjadi wangi, melebihi melanginya minyak kasturi. Pendapat ketiga, dan pendapat ini adalah pendapat yang diunggulkan. Pendapat ini adalah bagaimana kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang berpuasa. Cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang berpuasa, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang-orang yang berpuasa, memberikan kasih sayangnya dan menjadikan bau mulutnya lebih harum daripada minyak kasturi. Allah Subhanahu wa taala menganggap bau mulutnya lebih harum dari minyak kasturi, meskipun yang aslinya bau mulutnya enggak enak, tapi Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan bau mulutnya lebih harum karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang berpuasa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fadilah yang kedua yang didapatkan seseorang apabila berpuasa. Yang pertama itu tadi, bau mulutnya akan lebih harum dari minyak kasturi. Yang kedua, seluruh makhluk hidup akan mendoakan ampunan kepada mereka yang berpuasa. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang lain bahwasanya apabila seorang fisabilillah, maka ikan-ikan, batu-batu akan mendoakan keampunan bagi mereka. Begini juga
Apabila seorang berpuasa, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada ikan-ikan, memberikan kepada tumbuh-tumbuhan makhluk hidup supaya bisa beristighfar untuk orang-orang yang berpuasa. Fadilah yang ketiga yang akan mereka dapatkan apabila mereka berpuasa, Allah Subhanahu wa taala akan menghiasi surga mereka. Bermulai dari awal Ramadan, maka surganya telah dihiasi untuk menyenangkan hati mereka yang berpuasa. Yang keempat, setan-setan akan dibelenggu sehingga setan-setan tidak akan bisa untuk melakukan perbuatan mereka sebagaimana bulan-bulan lain yang mereka mengganggu, menggoda manusia untuk ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita jelaskan sebelumnya penjelasan hadis ini mengenai bagaimana seseorang kok masih bisa berbuat maksiat, masih bisa berbuat tidak baik, sedangkan setan-setan telah dibelenggu. Yang kelima, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seseorang apabila telah selesai melaksanakan ibadah bulan puasa. Maka para sahabat radhiyallahu anhu ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah ini terjadi pada malam Lailatul Qadar?" Maka baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak, tetapi seseorang pekerja akan diberikan upahnya jika telah selesai melaksanakan pekerjaan." Maka apabila seseorang telah menyelesaikan ibadah puasanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan kepada mereka sehingga mereka akan bersih dari dosa-dosa. Maka beruntunglah mereka yang mengamalkan ibadah puasa, dan beruntunglah mereka yang mana pada akhir bulan Ramadan mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian penjelasan kita pada hari ini, pada hari kedua pada bulan Ramadan, hari kedua kita berpuasa. Semoga saja puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi orang yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.